Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rekat Setiawan. NIM 2022 54052. Matkul Metrologi, Industri dan Kontrol Kualitas. Di sini saya akan mempresentasikan definisi pengukuran. Pengukuran adalah proses menentukan kualitas objek atau kejadian. Angka atau simbol diberikan pada karakteristik objek yang diukur. Standar utama pengukuran Sistem Satuan Internasional atau SI. Konsep dasar pengukuran: variabel karakteristik yang diukur, contoh tinggi dan berat. Skala pengukuran: nominal, ordinal, internal, dan rasio. Presisi, akurasi. Presisi hasil konsisten, akurasi hasil benar dan tepat. Tujuan pengukuran: data kuantitatif akurat, mendapatkan angka yang dapat dipercaya. Pengambilan keputusan: mendukung keputusan berbasis data nyata. Perbandingan dan evaluasi: mempermudah analisis dan penilaian objek. Jenis-jenis pengukuran: 1. Alat ukur standar, memakai penggaris, meteran, dan timbangan. Contoh, mengukur panjang meja dengan meteran. Akurasi bergantung pada kalibrasi alat ukur. Jenis-jenis pengukuran tidak langsung: perhitungan dan rumus. Gunakan rumus untuk menentukan nilai yang tidak langsung diukir. Contoh, ukuran volume cairan dengan gas ukur. Akurasi, dependensi pada ketepatan rumus dan variabel. Aplikasi pengukuran: sains, validasi teori dan eksperimen laboratorium. Industri, kontrol kualitas dan efisiensi proses produksi. Kesehatan, diagnosis dan pemantauan kondisi pasien. Jenis-jenis pengukuran subjektif: berdasarkan opini, penilaian lewat persepsi dan opini individu. Contoh, survei kepuasan pelanggan, feedback pelayanan. Validasi dan reliabilitas: perlu kontrol agar data bisa dipercaya. Tantangan dalam pengukuran: kesalahan pengukuran sistematis, konsisten tapi salah, acak, tidak terduga, dan variatif. Bias dipengaruhi subjektivitas dan faktor eksternal. Keterbatasan alat, termasuk resolusi dan rentang pengukuran. Studi kasus pengukuran kinerja: gunakan KPI untuk evaluasi karyawan. Survei kepuasan, skala Likert untuk mengukur kepuasan pelanggan. Evaluasi pelatihan, bandingkan hasil pre-test dan post-test. Pengantar metode pengukuran: klasifikasi metode pengukuran. Metode langsung versus tidak langsung. Langsung, menggunakan alat ukur. Tidak langsung, memakai perhitungan. Metode absolut versus relatif. Absolut pakai standar universal, relatif bandingkan dengan referensi. Metode statis versus dinamis. Statis untuk kondisi tetap, dinamis mengukur perubahan waktu nyata. Metode pengukuran absolut, standar universal. Pengukuran berdasar satuan internasional seperti meter,
kilogram, dan detik. Satuan SI memastikan keseragaman dan konsistensi dalam pengukuran global, keuntungan dan keterbatasan. Presisi tinggi tetapi membutuhkan alat kalibrasi tepat dan mahal. Klasifikasi alat ukur pengantar. Alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai fisik dengan pasti. Mereka penting dalam industri riset dan aktivitas sehari-hari. Pengukuran tepat mendasari keputusan dan kontrol kualitas yang efektif. Berdasarkan prinsip kerja mekanik. Definisi. Alat ukur mekanik memanfaatkan prinsip mekanik sederhana. Contoh, jangka sorong, ketelitian 0,02 sampai 0,5 mm. Mikrometer stroke, ketelitian 0,01 mm. Timbangan manual. Kelebihan dan kekurangan. Sederhana dan tidak futuristik, kurang presisi dan rentan kesalahan pembacaan. Berdasarkan akurasi dan presisi. 1. Akurasi. Seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. 2. Presisi. Konsistensi hasil pengukuran berulang kali. 3. Kalibrasi. Penting untuk menjaga akurasi dan presisi alat ukur. Sistem pengukuran umum. Fondasi ilmu dan teknologi. Sistem pengukuran standar sangat penting untuk ilmu dan teknologi. Presentasi ini akan membahas prinsip dasar dan aplikasi pengukuran. Alat ukur panjang, penggaris dan jangka sorong. Alat dasar dan akurat untuk pengukuran panjang. Mikrometer stroke, pengukuran sangat presisi hingga mikrometer. Mesin laser, pemakaian dalam survei dan konstruksi untuk jarak jauh. Alat ukur massa, neraca analitik, akurasi tinggi dengan kalibrasi rutin. Timbangan digital mudah digunakan dan hasil cepat akurat. Aplikasi laboratorium, industri dan perdagangan sehari-hari. Alat ukur waktu, jam atom, standar waktu internasional dengan presisi ekstrim. Stopwatch, pengukuran interval waktu singkat dan dinamis. Penerapan digunakan dalam olahraga, penelitian ilmiah dan teknologi. Konversi satuan. 1. Pentingnya konversi, memastikan kesesuaian data antar standar pengukuran. 2. Metode konversi, menggunakan faktor konversi dan analisis dimensional. 3. Contoh umum, meter ke kaki, kilogram ke pound. Pengantar, karakteristik kinerja pengukuran. Pengukuran kinerja sangat penting untuk kemajuan organisasi. Presentasi ini membahas karakteristik pengukuran yang efektif. Kita akan pelajari definisi jenis kriteria dan cara implementasinya. Definisi dan konsep dasar pengukuran kinerja. Kinerja, hasil kerja dalam periode tertentu yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja, proses kuantifikasi dan evaluasi hasil kerja. Kerja dengan indikator dan target. Elemen penting. 1. Indikator
2 target, 3 standar. Jenis-jenis pengukuran kinerja. Data numerik seperti pendapatan dan biaya. Contoh, penjualan naik 15% per tahun. Nilai subjektif seperti kepuasan pelanggan. Contoh, kepuasan pelanggan di atas 80%. Fokus pada ROI, laba bersih dan aspek finansial lainnya. Contoh, ROI 20%. Aspek operasional seperti kualitas produk. Contoh, cacat produk di bawah 1%. Proses implementasi pengukuran kinerja. 1. Tentukan tujuan strategis. 2. Identifikasi indikator relevan. 3. Penetapan target realistis. 4. Kumpulkan data berkala. 5. Analisis dan evaluasi hasil. 6. Tindakan korektif jika diperlukan. Jenis kesalahan dalam sistem pengukuran. Akurasi sangat penting dalam pengukuran di berbagai bidang. Kesalahan pengukuran dapat mempengaruhi hasil dan keputusan. Presentasi ini membahas jenis-jenis kesalahan dan cara meminimalkannya. Definisi kesalahan. Pengukuran. Selisih nilai. Perbedaan antara nilai yang diukur dan nilai sebenarnya. Bukan kelalaian. Kesalahan bukan berarti salah, melainkan ketidakpastian proses. Ketidakpastian adanya variabilitas alami dalam pengukuran. Kesalahan sistematik. Ciri-cirinya: 1. Konsisten dan dapat diprediksi. 2. Memengaruhi semua pengukuran secara sama. Contoh, kesalahan kalibrasi alat, aspek lingkungan seperti suhu. Solusi: kalibrasi dan koreksi alat secara berkala. Kesalahan 0, zero error. Deskripsi: alat ukur tidak menunjukkan 0 saat tidak ada beban. Dampak terjadi offset konstan yang mempengaruhi hasil pengukuran. Penanganan: pengaturan ulang atau kalibrasi alat secara tepat. Analisis dan pengurangan kesalahan. 1. Identifikasi, kenali sumber kesalahan yang mungkin terjadi. 2. Pengulangan, melakukan pengukuran berulang dan hitung rata-rata. 3. Statistik, gunakan teknik statistik seperti deviasi standar untuk evaluasi. Kesimpulan: pentingnya pemahaman. Mengetahui jenis kesalahan membantu meningkatkan akurasi. Implementasi praktik terbaik: selalu terapkan prosedur yang benar dalam setiap pengukuran. Pengurangan kesalahan, meminimalkan kesalahan, meningkatkan kualitas hasil pengukuran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.